Oke. Maaf. Oke. Nah, jadi itu adalah maksud dari uptrend. Jenis kedua, ini market yang nggak disukai oleh para trader. Tapi beberapa investor kadang-kadang suka. Adalah bear market atau downtrend. Ciri-cirinya kebalikannya. Lower high, lower low. Sama kayak yang tadi gue bilang, ada high, ada low. Tapi high setelah itu lebih rendah. Kalian lihat, dia naik, tapi naiknya rendah. Turun pun jauh lebih dalam. Lower high, lower low, lower high, lower low. Jadi ini hati-hati. Ada yang tahu ini saham apa? Kalau kalian udah lama di saham, harusnya tahu ini saham apa. Coba, gue mau lihat di chat. Ada yang tahu ini saham apa? Unilever, betul. Ini adalah saham Unilever. Kalau kalian mandi, keramas, biasanya itu produk Unilever. Dan sahamnya lagi turun dari mungkin dulu sempat 10.000 ya, kalau nggak salah 8 ribuan, dan turun ke sekarang 3.000. Sedikit cerita, sebelum corona, gue megang saham Unilever setelah stock split. Jadi dulu Unilever itu 40 ribuan atau 4 juta. Setelah itu stock split jadi 8.000. Gue masuk. Gue masuk di angka berarti 800 ribu satu lotnya. Habis itu turun ke 7 ribuan, dan gue telepon mentor gue, ini gimana Pak, ini gimana Unilever, dan setelah diskusi oke, keluar, dan gue keluar, ternyata bener, corona segala macam, dan sekarang 3.000. Bayangin kalau gue masih hold, kalau gue nggak peduli sinyal eksternal, gue nggak peduli diskusi dengan orang yang gue anggap gue percaya, gue udah rugi lebih dari 50%. Jadi itulah keuntungan kalian ngerti teknikal, ngerti punya kenalan dan lain-lain ya. Nah, itu adalah jenis kedua, yaitu bear market, up downtrend. Entry-nya gimana? Entry-nya ya jangan entry, jangan masuk. Lu saham lagi turun, lu masuk jangan. Lagi downtrend jangan masuk. Exit-nya gimana? Exit secepatnya. Kalau lu bisa keluarlah. Atau ya at least jual di lower high-nya nih. Di high-nya. Di lower high-nya. Itu masih bisa untung mungkin. Jadi hati-hati aja. Nah, next. Market ketiga, range bound atau sideways. Ini masih bisa untung. Range bound dan uptrend masih bisa untung. Downtrend, hati-hati. Nah, jadi ini ciri-cirinya ya ada support, ada resistance. Kalian bisa lihat sendiri. Ada resistance adalah daerah. Gue kasih tahu ya, gue jelasin dulu. Mungkin teman-teman di sini ada yang belum ngerti support dan resistance. Support dan resistance itu bagaikan lantai dan atap. Lantai, kalau kalian nginjak lantai, ya udah kalian diam di situ atau kalian bisa lompat. Kalau kepala kalian kejedot atap, bisa nyangkut, bisa jatuh. Jadi kecenderungannya kayak gitu sama di saham. Kalau udah nyentuh support, dia mantul ke atas. Kalau udah nyampe ke resisten, dia mantul ke bawah. Biasanya kayak gitu. Dan ini adalah contoh saham yang sideways atau range bound market, gak kemana-mana. Support, resist, support, resist, support, resist, support, resist, support, resist. Udah gitu-gitu aja. Tapi ini masih bisa untung. Kalian beli di support, jual di resist. Ada yang tahu ini saham apa? Coba. Ini kalau nggak tahu, teman-teman mungkin lebih ngerti, emas ini adalah perusahaan Antam. Betul, ini saham Antam. Jadi ini sideways, contohnya kayak gini. Dan ini di sini gue untung beberapa kali. Gue beli di support, jual di resist. Beli di support, jual di resist. Kayak gitu. Nah, entry-nya beli di support atau breakout, jualnya di resisten. Beli di support, jual di resisten. Kayak gitu. Nah, kalau kalian masih belum terlalu paham apa yang tadi gue jelasin, masih nggak ngerti tren saham apa, cara gambar support resisten, ini kalian bisa lihat di YouTube, gue udah bikin videonya, bisa ditonton kapanpun, mau di pause, mau diapain, terserah. Jadi ini adalah cara gambar support resisten, dan yang ini adalah 3 jenis tren dalam saham, kayak gitu. Nah, sekarang, gimana caranya kita nentuin kapan beli saham? Kapan nih? Jadi dari tadi ngomongin yang namanya apa? Ngomongin uptrend, downtrend, sideways, terus bedanya apa? Gimana cara belinya gitu loh. Jadi ada 2 cara yang biasanya gua pakai buat beli saham. Yaitu buy on weakness dan buy on breakout. Maksudnya gimana? Buy on weakness adalah artinya beli di kelemahannya, breakout adalah beli di saat dia tembus. Nah, kalian lihat ya. Di sini ada saham BBNI. Kalau kalian lihat di sini, kalau kalian udah ngerti support resisten, kalian bakal lihat di sini ada support nih di garis merah. Maka dari itu gue gambarlah support di garis merah itu. Ini adalah support yang artinya dia udah nyentuh mantul. Dia nyentuh mantul, nyentuh mantul. Jadi dia udah nyentuh sekitar 3 kali. Dan ini kita jangan gambar-gambar ya guys.
Oke, jadi yang namanya support dan support ini kita boleh beli. Kalau kita artinya buy on weakness, artinya buy on support. Jadi ini seperti yang gua udah siapin gambarnya. Nih, ini adalah grafik supportnya nih. Misalkan kalian lihat, oke, di harga segini, di harga 4.500, BBN ini lumayan murah nih, dan lagi ada di supportnya. Kalaupun amit-amit tembusnya ke sini nih, ke 4.300. Jadi ini adalah support keduanya di sini. Kalau misalkan turun, bisa beli lagi di situ. Tapi kita boleh coba beli di sini. Misalkan kita beli, contoh, kita beli. Buy di harga 4.600 deh, biar gampang. 4.600 kita buy. Kita lihat apa yang terjadi besok. Lihat, dia naik terus. Ini adalah maksud dari buy on support. Jadi, kok ganti? Jadi itu adalah kalau kita ada saham lagi di support, kita boleh beli. Jenis contoh kedua adalah buy on breakout. Maksud dari breakout adalah kalau ada resisten, yang tadi gue bilang ya, ada resisten, ada atap, terus dia tembus, dia closing di atas resisten, kita boleh beli. Contohnya ya ini, BBNI lagi. BBNI itu ada yang kayak gitu juga. Nih ya. Nih kalian lihat di sini. Ini BBNI itu di sini ada resisten. Di sini ada resisten. Nih ya. Di sini dia udah nggak bisa tembus nih. Lihat, nyentuh turun. Nyentuh turun. Nyentuh lagi, tapi yang kali ini dia naik. Dia closing di atas garis hijau ini. Kita boleh beli. Ini namanya breakout dan volumenya lumayan besar. Kalau bisa, sebenarnya kalau bisa candle-nya lebih panjang lagi lebih bagus. Cuman ini udah closing di atas, udah lumayan nilai bagus. Coba kita lihat apa yang terjadi. Kalau dia udah bisa tembus resisten, dia bakal ada kekuatan buat lanjut naik. Nah, ini adalah harga BBNI sekarang di 8.200. Dari sini kalau kita beli di situ, udah untung berapa? Kita udah untung ke atas itu 13% dalam waktu 9 Februari ke 28 Maret. 2 bulan. Nggak nyampe 2 bulan, untung 13%. Itu kalau kalian ngerti. Nah, jadi kayak gitu. Analisanya di TradingView. Iya, tradingnya di mana? Gue trading di 2 sekuritas. Di Ajaib dan di Mirai Aset. Kalau kalian, teman-teman kan kalau yang di grup Telegram, kemarin gue udah bilang ya, teman-teman biar nggak ketinggalan, nonton dulu video YouTube gue yang cara mulai investasi saham. Jadi lebih ngerti. Kalau gue pakai Ajaib dan Mirai Aset. Kalau Ajaib minimal depositnya 0, Mirai Aset minimal depositnya 10 juta. Oke, gimana cara membedakan strong dan weak breakout? Salah satu cara untuk tahu breakout-nya kuat atau kencang adalah sebenarnya kita lihat dari batangnya. Sebisa mungkin batangnya itu panjang dan full. Sebisa mungkin kayak gini. Dan ekornya kalau bisa jangan panjang-panjang. Jangan, aduh, ekornya nggak bisa di tengah lagi ya. Kalau bisa ekornya jangan terlalu panjang. Jadi kebanyakan bodinya dan sebisa mungkin volumenya sebesar bodinya. Jadi misalkan bodinya segini, volumenya segini. Ini oke. Itu adalah salah satu cara breakout yang beneran bagus dan kuat. Kalau sebenarnya kayak gini sebenarnya nggak terlalu kuat, tapi udah breakout. Jadi contoh kayak gini nih, misalkan yang kayak gini, batang kayak gini, batangnya panjang, buntutnya pendek, dan volumenya tinggi. Itu adalah breakout yang bagus. Oke, kita lanjut. Itu adalah buy on breakout dan buy on weakness. 2 cara buat beli saham secara teknikal. Buy on breakout, buy on weakness. Itu simple banget kayak gitu. Nah, nentuin kapan jualnya gimana? Kapan jual sahamnya? Ada 3 yang gua kategorikan, yaitu sell on resistance, sell on news, dan sell on target price. Maksudnya gimana? Oke, kita jelasin. Sell on resistance, simple lah ya, udah ngerti lah ya. Tiap kali dia nyentuh resistance, kita jual. Tiap kali dia nyentuh resistance, kita jual. Jual, jual. Simple. Itu udah nggak pusing lah. Nah, tapi teman-teman juga ingat, harus hati-hati. Karena kita nggak ada yang tahu saham itu mau kemana. Balik lagi. Ini kenapa kita berani beli di support, jual di resisten? Karena kecenderungannya kalau udah di support mantul, udah ke resisten mantul. Itu kecenderungan dan kita mainin di situ. Nah, tadi ada yang nanya, bedanya support resisten sama supply demand apa? Sama. Support adalah daerah demand, yang artinya tiap nyentuh daerah support, banyak orang mau beli, makanya dia naik. Daerah resisten adalah daerah supply, yang artinya tiap kali orang menyentuh daerah resisten, orang mau jual.
jadinya turun lagi. Itu udah paling simple, supply demand support resistance. Nah, tapi sideways kayak gini pun bisa bahaya karena ini gue alamin sendiri dan gue terselamatkan dari rugi yang besar. Kenapa? Karena gue mainin risk reward ratio dan gue punya cut loss. Ingat, teman-teman mau trading, teman-teman harus punya stop loss atau cut loss. Maksudnya gimana? Teman-teman lihat di sini. Ini udah enak banget. Beli, jual, beli, jual, beli, jual, beli, jual. Bisa 4 kali teman-teman untung. Dan untungnya bisa berapa? Bisa 17%. Makanya teman-teman harus ingat ada yang namanya risk reward ratio. Ini teman-teman lihat gak kotak hijau dan kotak merah. Misalkan kita beli di support nih, di sini. Kita lihat, kita tarik, untungnya bisa 17%. Tapi kita harus bikin stop loss. Nih, kalian lihat di sini udah nggak ada yang closing di harga segini. Udah nggak ada yang closing di harga segini. Jadi kita bikin cut loss, kalau dia nyentuh di harga segini, kita buang. Kita buang, dan lihat apa yang terjadi. Ternyata waktu itu beneran dia turun. Gue alamin ini diantam, gue alamin. Dan untung gue nggak rugi banyak. Lihat, setelah kita cut loss di harga segini, dia turun makin dalam ke 1.800. Itulah kenapa kita harus hati-hati. Bentar ya. Gitu. Jadi cut loss itu penting banget buat trader. Cut loss adalah cut loss adalah safety belt kalian. Kalau kalian nggak punya safety belt, amit-amit kecelakaan di mobil, ya udah kalian terbang ke depan. Kalau kalian punya safety belt, kalian bakal ketahan. Sakit ya sakit. Mungkin kalau kalian lihat di sinetron ya, orang habis kecelakaan pakai safety belt, sininya merah segaris panjang, pembuluh darahnya pecah. Tapi masih hidup dibandingin kalian terbang ke depan. Jadi stop loss itu penting banget, percaya sama gue. Gue udah ngalamin yang namanya nggak mau cut loss, nggak mau stop loss, gue rugi 50%, 60%, itu gue udah ngalamin. Dan gue ingetin ke teman-teman, pakai. Jadi hati-hati. Kalau nggak mau pakai, hati-hati aja. Gitu ya. Jadi ini penting banget. Dan ini risk reward ratio yang gue bilang tadi. Kalian lihat, untung 17%, tapi rugi cuma 3%. Ini adalah perbandingan 1:5, atau bahkan hampir 1:6. Ini adalah risk reward ratio yang harus kalian mainin. Jangan sampai kayak gini. Jangan sampai kalian bikin trading plan. Contoh, ini gue gambar asal ya. Contoh, kalian bikin trading plan kayak gini. Terus untungnya cuma sampai sini. Untungnya cuma 3%, tapi cut loss-nya di sini. Cut loss-nya 3,9% atau 4%. Risk reward ratio-nya 0,7. Ini rugi. Ngapain? Lu kemungkinan untung cuma 3%, tapi kalau rugi, lu rugi 4%. Itu sangat-sangat tidak menarik. Kalau mau ada setelah analisa, oh ternyata target gue at least risk reward-nya itu 3:1. Contoh, naiknya itu 10%. Ruginya 3%. Ini masih oke banget. 3:1. Ini adalah salah satu alasan kenapa binomo itu adalah pembodohan. Dia menang cuma dapat 80%, rugi hilang 100%. Lu bayangin, risk reward-nya itu 0,8, 4:5. Itu udah nggak untung sama sekali buat judi. Mending lu judi cupang, lu adu cupang aja tuh lebih untung, nggak bohong. Daripada lu masuk binomo. Bukan ada lu jadi kaya, yang ada lu masuk penjara dan miskin. Murah banget. Nah, itu orang lain tuh. Jadi risk reward ratio itu penting. Di saham, di forex, apapun, trading apapun, kalian harus ngerti risk reward ratio. Karena kalau kalian punya risk reward ratio ya, kalian punya tiga trade. Contoh, trade A, trade B, trade C. Sama-sama pakai risk reward ratio 3:1. Dua gagal berarti -2, satu untung plus 3, kalian masih untung. Ngerti ya? Kalau ada 3 trading A itu kalah -1, trading B itu kalah -1, tapi trading C itu menang plus 3. Berapa? -1 plus 3 berapa? Masih plus 1. Jadi kalian masih untung. Ini adalah pentingnya risk reward ratio. Kalau risk reward-nya nggak menarik, nggak usah masuk mendingan. Resikonya lebih tinggi. Jadi kalau risk reward-nya nggak menarik, gue bakal cabut. Gue nggak akan masuk. Itu penting. Gitu. Next. Setelah kita ngomongin risk reward, nah ini adalah jenis yang sering terjadi juga di Indonesia. Sell on news. Kalian juga harus hati-hati. Karena gue juga ngalamin dan gue juga rugi karena ini. Ya, kalian kalau misalkan udah lama ikut saham, kalian ngerti, pasti kalian pernah dengar yang namanya ada rumor
Bank Aladin Syariah. Kalau kalian ke Alfamart pasti ada tulisannya Bank Aladin. Ini kodenya adalah BANK. Namanya Bank Aladin Syariah. Kalian lihat, ini ada rumor. Waktu itu ada rumor kerjasama dengan Facebook. Jujur aja gue lupa rumornya itu tanggal berapa. Tapi kalau kita anggap rumornya dari tanggal-tanggal segini, dia naik ke paling tingginya itu udah naik 37%. Kalian punya duit 1 juta, kalian untung 370.000. Kalian punya duit 100 juta, kalian untung 37 juta. Jadi ada rumor bank kerjasama dengan Facebook dan naik, otomatis naik. Tapi nyatanya waktu newsnya keluar, dihadiri Kaisang, Bang Aladin kolaborasi dengan Facebook di tanggal 19 Agustus 2021. Nih kalian perhatiin baik-baik ya. 19 Agustus 2021. Lihat apa yang terjadi. Ini 19 Agustus gue warnain warna putih nih, garis putih. Lihat setelah dia berita apa yang terjadi. Turun. Jadi ini banyak terjadi. Beda, jangan salfok Persis Solo. Jadi kalau sell on news biasanya pas beritanya keluar dia malah turun. Itu yang harus kalian hati-hati. Jadi kalau kalian mau mainin rumor, oh ada rumor ini, ada rumor itu, belilah sebelum ada beritanya. Pas ada beritanya kalian keluar. Karena pas ada berita kecenderungannya adalah turun. Lihat, nih. Dari 3.600 turun ke 2.100. Turun berapa tuh? 1.500, hampir 40%-an. Jadi kalian harus hati-hati di situ. Kalau news bisa pakai CNBC, pakai bisnis.com, ada banyak sebenarnya. Biasanya yang dipakai 2 itu. Jadi gitu, ya. Nanti teman-teman pertanyaan yang lain gue jawab di akhir ya. Nanti di akhir bakal ada Q&A-nya. Oke. Nah, ini PPT-nya gue nggak share, jadi teman-teman perhatiin baik-baik. Tapi nanti record-nya yang tadi gue bakal share. Oke. Nah, yang ketiga, jenis yang ketiga adalah sell on target. Jadi kita harus nentuin dulu target price-nya, baru kita jual. Karena gini, teman-teman sebelum trading, teman-teman harus punya beberapa hal. Yang pertama, ini gue lupa masukin ya. Yang pertama, kalian harus tentuin buy di harga berapa. Yang kayak yang tadi, ya gimana cara buy-nya, itu kalian harus punya plan-nya. 2, aduh kok nggak bisa di-enter. 2, kalian harus siapin mau masuk duit berapa. Siapin mau masuk duit berapa. Tadi ada juga yang nanya, idealnya masuk saham berapa? Nih, nanti gue jawab. 3, jual di harga berapa kalau untung. Dan jual di harga berapa kalau rugi. Dan harus siapin trailing stop. Jadi maksudnya gimana? Contoh ya. Ini gue pakai contoh lagi nih, biar gampang ya. Kita ini lagi, aduh bentar. Oke, bentar. Ke sini, kita ke sini ya. Kita pakai contoh, misalkan kita waktu BBNI itu di zaman kapan ya? Yang enak ada target apa ya? Ini deh. Apa ya? Contoh BBCA deh, BBCA. Ini nanti gue bakal jelasin juga, karena nanti bakal ada contohnya ini. Kita coba mundurin dulu ke sini. Kok nggak kepencet? Oke. Ya. Ini nanti gue jelasin. Ini namanya chart pattern. Jadi kalau kalian pernah dengar yang namanya candle apa? Ascending triangle, descending triangle, bullish triangle, bearish triangle, chart pattern cup and handle, double bottom, triple bottom, double top, triple top, yang namanya head and shoulder, itu namanya chart pattern. Dan ini contoh chart pattern. Contoh kayak gini ya, ini saham BBCA. Misalkan kalian udah analisa dan lihat kayak gini, oh BCA ada cup and handle, ini cup-nya, ini gelasnya, ini handle-nya. Cara nentuin target cup and handle itu adalah pakai kedalaman cup-nya dari lehernya. Jadi kita gambar di sini, ini adalah lehernya di sini. Kita tarik garis dari bottom-nya, bottom gelasnya ke atas, ke lehernya. Ini adalah yang bisa jadi target nanti. Contoh kayak gini. Oke, kita di sini ya. Berarti kita ada kemungkinan untung berapa? Kita pakai yang ini, long position. Kita bikin. Kita naikin sampai sini. Oke, untung 9,5%. Kalian harus tentuin, berarti belinya di harga segini nih, karena udah di neckline-nya nih, udah di leher gelasnya. Oke, berarti buy
Kita mana teks. Oke, kita buy di harga 6.600. Buy 6.600 ya. Nih, buy di sini. Take profit di berapa? Di sini dong. Take profit di 7.200. Kita take profit di sini. TP 7.200. Oke, enter. Di sini. Terus di sini cut loss-nya kita tentuin mau berapa? Di sini kan ada gelasnya nih. Contoh misalkan gue mau di sini aja deh. Gue cut loss di sini. Lewat dikit dari gelasnya ya. Berarti di 6.400. Gua cut loss di 6.400. CL 6.400. Ini enak, risk reward 3/1. Naik 9%, turun 3%. Ini lumayan oke. Nah, jadi kalau terus apa lagi? Buy udah. Siapin mau masuk duit berapa? Siapin mau masuk duit berapa itu nanti gue jelasin. Tapi kalau saran gue 10-20%. Nanti gue bakal jelasin, tapi ini kalian wajib nih, catat nih. Buy di harga berapa, siapin mau masuk duit berapa, jual di harga berapa, jual di harga berapa yang rugi. Ini jual untung, ini jual rugi, dan trailing stop. Trailing stop itu maksudnya, kalau tiba-tiba dia nggak naik sampai target, kita jangan sampai dia turun lagi. Misalkan tiba-tiba dia udah naik ya. Contoh, gue gambar, misalkan dia naik ke sini doang. Tiba-tiba dia turun lagi. Kan kita jadi nggak untung ya, malah bisa jadi rugi. Makanya kita harus pasang yang namanya trailing stop. Contoh, dia udah naik ke sini, terus tiba-tiba dia udah turun dikit aja. Kita harus lihat nih, di sini ada resisten. Kita bisa pakai ini contoh. Sebenarnya cara nentuin itu banyak, tapi salah satunya contohnya ini. Oke, ya udah. Kalau dia nggak jadi naik tinggi, kita jual di trailing stop 7.050. Itu kalian harus set dulu. Kalian harus punya plan-nya sebelum trading. Itu adalah contohnya. Kita lanjut dulu ke materi biar nggak ketinggalan. Oke, jadi balik lagi, sell on target itu ada banyak. Ada Fibonacci, ada chart pattern, ada dividend date. Maksudnya apa? Gue jelasin satu-satu. Tapi sebelum gue jelasin ini, kita istirahat dulu. Karena udah 50 menit. Kita istirahat dulu, udah 45 menit. Teman-teman yang mau ke toilet, mau minum, segala macam, boleh. Oke, kita istirahat dulu. Kita kembali jam 11:05 ya. Kita balik jam 11:05. 11:05 mulai lagi. Oke? Silakan teman-teman yang mau istirahat dulu.
Gimana teman-teman, udah pada balik? Apa mau ditunggu sampai 11.05? Gue baru sadar, gue bikin istirahat 15 menit, terus lama banget ternyata. Kayaknya harusnya next time 10 menit aja ya. Gimana teman-teman, udah pada balik lagi apa masih pada istirahat nih? Kalau udah pada balik, oke, udah balik. Oke. Kalau misalkan udah pada balik, kita lanjut aja ya. Mumpung masih istirahat, kan masih 11.02 ya. Jadi kita lanjut aja ya. Semoga udah pada muncul ya. Jangan sampai masih ada yang di toilet, terus gue mulai, terus nanti ketinggalan. Oke. Ya udah, kita lanjut ya. Kita lanjut. Oke. Oke. Nah, tadi kalau ingat, teman-teman ingat, sell on target ada 3 jenis. Fibonacci retracement, chart pattern, dan dividend date. Jadi, gimana cara nentuin targetnya? Itu Fibonacci retracement. Atau pakai chart pattern, atau pakai dividend date. Kayak yang tadi gue bilang di sebelumnya, kalau lagi uptrend, kita salah satu cara exitnya adalah pakai Fibonacci retracement. Maksudnya gimana? Contoh, jadi yang namanya sama kayak tadi yang di TradingView itu ada Fibonacci retracement. Sorry. Ada yang ada tadi moving average, ada support resistance gambar-gambar, dan ada juga Fibonacci retracement. Nah, caranya sebenarnya tinggal ditarik. Nah, ini angka-angkanya, ini kalian bisa pelajarin nanti. Ada yang angka-angka kuatnya 0,618, 1, dan lain-lain. Ini bisa kalian pelajarin. Tapi secara simple, cara tariknya adalah gimana caranya biar daerah-daerah support, daerah-daerah resistennya itu mirip sama garis-garis Fibonacci-nya. Contohnya di sini. Di sini ada resisten, ini ada Fibonacci 1. Terus di sini ada Fibonacci 0, ini ada support. Di sini juga ada support nih kalau kalian lihat nih, berapa kali mantul. Di sini ada supportnya juga. Nah, itu adalah salah satu cara buat buktiin kalau Fibonacci kalian benar. Artinya dia sejalan dan segaris dengan support dan resisten yang memang ada. Nah, jadi kalau kayak gini, kalau salah satu cara kenapa orang pakai Fibonacci retracement adalah karena memang sahamnya udah nggak bisa dibikin resisten lagi. Contohnya dia udah all time high. Dia udah naik tinggi banget. Salah satu cara buat tentuin targetnya adalah pakai Fibonacci retracement. Nah, jadi di sini kalau ini adalah saham MARP, gue masih pegang. Ini saham bagus, secara fundamental bagus, secara teknikal dia di sini ada double bottom juga ya. Double bottom dan masih naik. Nunggu laporan keuangan. Jadi ini gue masih hold, ini masih bagus, dan sebenarnya kalau secara teknikal TP-nya di sini 1320. Tapi kalau secara fundamentalnya bagus banget, nggak ada yang nggak mungkin kalau dia bisa naik lebih dari sini dan naik lagi ke atas. Jadi kalau kalian tertarik, kalian bisa analisa ulang dan kalian tentuin risk reward-nya sendiri. Nah, itu yang pertama. Sebenarnya gue nggak terlalu sering pakai Fibonacci retracement. Teman gue yang lebih sering pakai Vishnu. Nanti kalau misalkan dia available buat Q&A, kalau teman-teman ada yang mau nanya Fibonacci bisa ditanya. Yang kedua, chart pattern. Tadi udah banyak nih, gue lihat yang pada tahu nih. Kayak ada yang udah tahu ini double bottom, IHSG udah double top, dan lain-lain. Nah, ini adalah chart pattern namanya. Tuh, Vishnu available. Oke, nanti kalau mau nanya teknikal yang lebih dalam bisa. Ada banyak, sebenarnya jenisnya banyak banget. Gue pun nggak hafal semua. Vishnu lebih hafal sebenarnya. Ada double bottom, ada double top, ada triple bottom, ada triple top, ada ascending triangle, descending triangle, cup and handle, head and shoulder. Kita coba lihat di Google ada apa aja ya. Chart pattern. Kita lihat ya. Ada apa aja? Nih, lihat. Wah, malah kebuka linknya. Bearish double top, bearish head and shoulder, bearish rising wedge, bearish expanding triangle, bearish triple top, bullish triple bottom, bullish expanding triangle, bullish. Ini banyak lah nih, kalian lihat sendiri. Jadi kalau kalian mau hafalin boleh, karena temen gua ada satu, dia teknikal banget dan dia ngeprint salah satu gambar ini di samping tembok kamarnya, di samping meja kerjanya. Jadi setiap kali dianalisa dia ingat, oh ini, oh ini. Jadi tinggal dianalisa aja di TradingView bentuknya apa. Jadi kayak gitu. Yang contoh yang biasanya gue pakai itu sebenarnya cuma double bottom sama cup and handle, itu biasa paling sering gue pakai. Makanya gue jadiin contoh nih, double bottom. Contohnya ini, IHSG sempat double bottom. Kayak yang tadi gue bilang, targetnya adalah dari sikapnya. Dan misalkan kayak gini ya, dia naiknya segini, gue copy, dan ternyata naik benar ke sini walaupun lebih tinggi lagi. Ini adalah double bottom. Contohnya, itu simpelnya aja kayak gitu. Sebenarnya ini banyak bukunya yang pelajarin chart pattern. Gue pribadi pun belum baca. Cara ingat chart pattern gimana? Nah itu, dihafalin. Kalau nggak dihafalin ya di print.
Yang kedua, yang kayak tadi BBCA, cup and handle. Cup, handle, kalau tadi yang ini BCA ya, kita lanjutin ya. Kira-kira gimana dia geraknya? Kita play. Ternyata naik lebih tinggi. Tapi memang kalau ada cup and handle, biasanya kecenderungannya dia bullish atau naik. Dan ternyata dia melebihi targetnya nih. Ternyata yang targetnya 10%, dia bisa naik ke paling atasnya itu 25%. Nggak tahu kalau sampai terakhir berapa ya, IHS, BBCS kayaknya udah lebih tinggi lagi ya. Sempat lebih naik lagi kayaknya, gue lupa. Oh, sempat di berapa nih? Sempat di high-nya 8.300. Jadi sempat 25,76%. Jadi itu adalah chart pattern. Gue pribadi pun sebenarnya jarang menemukan, lebih sering pakai support dan resistance sebenarnya. Kalau lagi hoki, oh ada ininya, ada chart pattern-nya, berarti kita lebih yakin aja kayak gitu. Itu contoh chart pattern. Dan yang ketiga nih, ini yang dividen, berdasarkan dividen. Maksudnya gimana sih kok ada orang jual berdasarkan tanggal dividen? Maksudnya gimana sih kok? Nih, gue jelasin ya. Salah satu yang kalian pernah dengar namanya dividen trap. Arti dividen trap adalah ada saham yang mau bagiin dividen, misalkan sebanyak 5%. Biasanya setelah pembagian dividen, harga sahamnya bakal turun 5% juga. Jadi dunia saham itu nggak segampang itu. Penuh dengan variabel-variabel, makanya harus pinter-pinteran. Makanya cuma 10% technical trader yang untung. Kita harus pinter-pinteran. Contoh kayak gini, ini gue kasih contoh. Yang namanya ITMG. ITMG adalah perusahaan batubara, dan kalau harga batubara naik, dia untung gede, biasanya dividennya gede banget. Contoh, ini dividennya itu 1 lembar 2.000. Berarti kalau kalian punya 1 lot aja, dividennya berapa? 200.000. Harga sahamnya memang jutaan, dari 2 jutaan ke atas, tapi lumayan 10%-an. Bayangin 1 lot itu dapat 200.000, lumayan banget. Kalian punya 10 lot 2 juta, kalian punya 100 lot 20 juta, ya kayak gitu dividen. Dan sahamnya tetap masih ada ya, sahamnya tetap masih ada, bisa keuntungan dari capital gain. Nah, kalian lihat ya di sini ya, lihat tanggalnya, perhatiin tanggalnya. Buat teman-teman yang belum ngerti, cumulative date artinya adalah tanggal terakhir kalian boleh beli sahamnya buat dapat dividen. Jadi kalau kalian beli sahamnya di tanggal 2 April 2019, kalian bisa dapat dividen. Di tanggal X date adalah hari di mana kalian udah nggak bisa beli. Maksudnya kalian beli tapi nggak dapat dividen. Tapi di tanggal X date kalian bisa langsung jual. Jadi kalian boleh beli di X date, beli di cum date, jual di X date dan dapat dividen, itu bisa. Jadi cum date adalah hari terakhir di mana kalian bisa beli sahamnya. X date adalah hari pertama kalian boleh jual sahamnya. Kalau kalian beli di cum date, jual di cum date, nggak dapat. Kalau kalian beli di X date, nggak dapat. Jadi beli di cum date, jual di X date, itu bisa. Nah, kalian lihat setelah orang boleh jual tanggal 4 ya, lihat grafiknya. Nih, gue gedein biar jelas. Ini tanggal 4, lihat. Dari harga 23.000 turun ke langsung ke 21.000 sekian. Lihat, langsung ada gap turun dalam. Ini adalah yang namanya dividen trap. Dia bagi dividen tinggi dan turunnya juga gede. Makanya ini kalian harus hati-hati juga. Makanya ada beberapa orang yang misalkan beli sahamnya di sini nih. Oke, ini lagi di support, kita beli. Naik. Oke, kita jual di tanggal sebelum bagi dividen. Artinya di tanggal cum date, tanggal 2. Jual di sini. Berarti dia lumayan tuh. Dia beli di berapa nih? Ini 19 ribuan, jual di 24 ribuan, di 22.000, ya 23.000, 24.000, habis itu kita jual. Besoknya turun. Nah, itu adalah salah satu strategi. Dan ini bentar lagi bakal kejadian. Kalian lihat aja. Kalian percaya sama gue. ITMG bentar lagi bagi dividen dan dividennya gede lagi. Kalian lihat aja nanti apa yang terjadi di X date-nya. Lihat aja. Kalau nggak percaya, nanti perhatiin, buktiin. Kalau ternyata benar, kirim makanan ke rumah gue. Gojekin. Enggak lah, bercanda. Itu kecenderungan yang sering terjadi. Makanya kenapa gue bisa simpulin, oh, chart pattern, oh, resistance, oh, dividend date. Itu karena kecenderungan yang sering terjadi, kita manfaatin. Karena history tends to repeat itself. Biasanya sejarah bisa mengulang dirinya sendiri. Itu yang kita manfaatin. Walaupun nggak selalu, tapi kita bisa manfaatin. Itu adalah salah satu contohnya.
Nggak cuma ITMG, kalian bisa mainin di tempat lain, di Adaro, di Antam, atau di bank-bank, itu bisa. Yang dividennya gede, biasanya kayak gitu. Nah, jadi hati-hati. Nih, apalagi dia habis ini turun dalam nih. Jadi, kalian bisa manfaatin. Karena gue yakin tahun ini dividen ITMG gede karena labanya tuh gede. Labanya gede, gue yakin. Orang kemarin batubara naik tinggi, gue juga dapat untung lumayan. Jadi, kayak gitu. Oke, next. Ini yang tadi gue janjiin bakal gue bahas adalah position sizing. Berapa harus masuk saham? Mungkin gue jawab dulu pertanyaan tadi di chat ada, gue lupa dari siapa. Ditanya, sebenarnya idealnya masuk saham berapa? Sebenarnya nggak ada idealnya. Terserah lu mau masuk 100.000, mau masuk 1 juta, mau masuk 10 juta, mau masuk 100 juta, 1M, 10M, 100M, 1T, 10T, terserah. Tapi masalahnya adalah gue udah ngalamin semua. Gue pertama masuk saham di 2019 waktu masih kuliah. Gue masuk 100 ribuan buat beli saham Ace Hardware. Gue masih ingat. Ace Hardware, BBRI, WSBP. WSBP rugi, BBRI untung, Ace Hardware untung. Jadi itu 100 ribuan awal-awal. Lama-lama gue nambah. Jadi waktu itu gue dapat duit dari ngajar les SMP, mas fisika, gue digaji 2 juta sebulan, gue tabung. Nah, harus masuk berapa di saham? Sebenarnya, lu mau masuk 1 juta boleh. Nggak masalah. Tapi buat gue pribadi, kalau lu masih duit 1 juta, jangan fokus di trading. Karena nggak ada rasa. Lu trading 1 juta, lu untung 10%, berapa? Cuma 100 ribu. Nggak ada rasanya. Jadi menurut gue, at least lu punya 5-10 juta kalau mau mulai. Tapi kalau kalian masih duit 1 juta doang, nggak apa-apa. Tapi tambah terus. Oh, bulan depan nambah. Jadi ditabung terus, itu boleh. Tapi kalau mau kerasa untungnya, at least 5-10 juta dulu. Nah, berapa saham yang harus kalian pegang di satu trading? Itu pertanyaan yang beda. Karena nggak selamanya kita harus all in. Punya duit 10 juta, masuk saham 10 juta. Jadi, gue baca buku, dari penulisnya bilang, your position size has to be small enough to allow you to manage your emotions so you can stay in a trade until there is a valid reason to exit. Maksudnya apa? Position size lu itu harus cukup kecil biar lu bisa ngatur emosi lu, ngatur psikologi lu, jadi lu bisa stay di trade-nya sampai ada alasan jelas buat exit. Kayak yang tadi gue bilang, exit alasannya apa? Resisten. Exit alasannya dividend date, exit alasannya chart pattern. Itu adalah alasan buat exit. Atau yang EMA 200 tadi yang di awal-awal ya, EMA 200. Jangan sampai kalian masuk duit kegedean, jadi kalian takut sendiri, padahal belum ada alasan buat keluar, kalian exit. Itu harus hati-hati. Nah, karena kalau kalian punya duit 10 juta, kalian masuk 9 juta, pasti emosi kalian nggak kekontrol. Percaya sama gue. Jadi harus small enough, harus cukup kecil. Tapi belum selesai di situ kalimatnya. Your position has to be big enough to make a win meaningful. Artinya posisi lu harus cukup besar biar keuntungannya itu meaningful atau berarti. Jangan sampai lu punya duit 10 juta, untungnya 10.000, nggak ada rasa. At least lu untung 10 juta, lu punya duit 10 juta, at least lu untung 100.000, 500.000, itu oke. Nah, jadi gimana? Tadi bilang cukup kecil, sekarang cukup besar. Maksudnya gimana? Setelah gue cari-cari, gue research, gue simpulin, gue dapat kesimpulan adalah satu trade 10% sampai 20% dari total portofolio. Lu punya duit 10 juta, satu trade 1 sampai 2 juta. Lu punya duit 100 juta, lu masuk satu trade 10 sampai 20 juta. Lu punya 1M, lu masuk satu trade 100 sampai 200 juta. Itu udah paling benar dan udah terdiversifikasi. Jadi lu trade at least 5 saham, 10 saham, itu lebih aman, terdiversifikasi. Kalau untung lu dapat rasa, kalau rugi nggak sakit. Nggak percaya? Gue udah siapin contohnya. Tenang aja. Gue bikin PPT ini, gue semangat banget buat sharing ke kalian. Makanya gue udah siapin semuanya. Lihat, ini contoh yang tadi, Antam. Karena ini gue juga ngerasain, tadi gue bilang ya. Gue juga ngerasain, gue untung di sini dan gue rugi di sini, walaupun ruginya kecil karena gue cut loss. Lihat, ini sesuai yang tadi, 17% dan 3%. Risk reward 5:1. Kita lihat ya. Kan ini naik, turun, tiba-tiba, kalau kalian sadar tadi di gambar, habis itu Antam turun dalam kan. Nah, kalian lihat, contoh, portofolio kalian 100 juta, contoh. Satu trade-nya ya udah 10%, 10 juta, ya kan? Kalau kalian untung, lihat, untungnya 17% kan? Kalau kalian nyampe atas nih, TP di 2.390, dapat 1,7 juta. Kalau rugi, amit-amit rugi, minus 3%, minus 300.000. Kalau untung, dia mengefek ke porto kalian 1,7%. 1,7% dari satu trade ngefek ke porto itu gede, guys. Percaya sama gue. Karena total porto kalian
biasanya per tahun. Biasanya rata-rata orang hebat itu belasan persen, 20%, 30%. Jangan ngarep 1 tahun itu porto kalian naik 100% dari saham, 200%. Itu nggak gampang. Warren Buffett pun bertahun-tahun itu 20%. Makanya kalian harus mikir rasional. Jangan mau dibohongin sama afiliator-afiliator yang bilang ini gampang untung. Ini lu bisa kaya 2 kali lipat. Atau titip jasa investasi yang ngasih untung 100% dalam 2 hari. Itu pembohongan publik, guys. Jangan mau dibohongin, jangan mau ditipu. 1% dalam 1 trade total porto kalian itu udah bagus. Kalian bisa ngumpulin 1,7%, 10 trade itu udah 17%. Jadi cukup besar dan cukup kecil. Jadi menurut gue 10-20% itu cukup. Kalau ini kalian masuk 20%, kalau menang 3,4%, kalau kalah 0,6%. Tetap yang namanya keuntungan lebih tinggi, resiko pasti lebih tinggi. Yang namanya keuntungan kecil, resiko lebih kecil. Jadi kalian pilih 10 atau 20%. Kalau kalian yakin banget boleh masuk 20%. Kalau kalian biasa-biasa aja 10% aja. Kayak gitu nih ya. Ini contohnya. Jadi kalau untung 1,7, rugi 300. Kayak gitu. Itu contoh adalah dari position sizing. Nah, tadi kalau kalian ingat, dibilang harus small enough, harus cukup kecil biar emosi kalian bisa kejaga. Maksudnya gimana? Karena kita manusia, bukan robot, apalagi teman-teman yang baru mulai, psikologi, emosi itu main banget. Beli karena feeling, jual karena takut, beli karena FOMO, takut ketinggalan, itu sering banget kejadian. Gue pun ngalamin, tenang aja, semua orang punya fasenya masing-masing. Jadi, psikologi trading itu penting. Gimana cara ngaturnya? Ini nggak banyak yang bahas psikologi trading. Gue coba bahas di sini. Nah, yes, tadi yang dividen benar, Valif pakai RTI bisnis, benar-benar. Oke, ada 4 emosi yang gue lihat dari pasar saham. Yang pertama, pride. Pride itu harga diri. Kayak yang tadi gue bilang, cuan lebih penting daripada pride. Pride maksudnya gimana? Contohnya gini, lu lagi ngumpul sama teman-teman lu nongkrong, terus bilang, iya bro, kayaknya sesuai analisa gue, Antam bisa naik nih ke 3.000. Contoh, lu ngomong gitu. Terus ya udah teman-teman lu kayak, oh iya serius, lu analisa pakai apa? Gue analisa pakai teknikal bro. Oh, oke, kita tunggu ya 3.000. Tiba-tiba setelah berapa bulan nggak naik ke 3.000, malah turun ke 1.800. Contoh. Kalau jangan turun ke 1.800 deh, turun ke misalkan kalian beli di 2.000, kalian bilang bisa naik ke 3.000. Kalau dia udah turun ke jangan 2.000 berarti 2.500 deh, 2.500 beli ke 3.000, kalau turun ke 2.200 aja. Kalian udah harus cut loss. Jangan pentingin pride. Kalau kalian pentingin pride, nanti kalian nggak mau cut loss, kalian ketemu teman kalian. Gimana bro? Kalahnya Antam 3.000. Lu harus berani mengakui kesalahan. Oh iya bro, ternyata analisanya salah, ternyata Antam jadi turun, dan gua cut loss. Lu harus akuin itu. Kalau lu mentingin pride lu mentingin harga diri lu, enggak bro, gua masih hold 3.000. Yang ada rugi lu makin gede. Ke 1.800, turun lagi. Pride jangan dipentingin, karena market itu dinamis. Ingat kata-kata gue, market itu dinamis. Market itu berubah setiap saat. Market itu bukan benda mati yang diam-diam doang. Market itu penuh dengan kepala investor-investor di seluruh Indonesia dan seluruh dunia yang bergabung jadi satu. Jadi dinamis. Kalian harus lihat, jangan percaya sama apa yang market bilang 5 menit yang lalu, tapi percaya sama apa yang market bilang menit sekarang. Karena market itu dinamis. Jadi pride itu jangan dipentingin. Kedua, hope. Hope atau harapan. Maksudnya apa? Ini juga sering nih. Megang saham. Tiba-tiba turun. Nggak mau cut loss. Wah, kayaknya masih bisa naik nih. Kayaknya masih bisa naik deh. Masa sih turun terus? Pasti naik ini. Itu hope. Kalau kalian punya harapan tanpa bukti, tanpa indikator, tanpa sinyal eksternal, percuma. Bakal rugi makin gede. Hope itu bahaya. Jadi kalau hope kalian nggak berdasarkan bukti, jangan. Harus, gue belajar setelah bertahun-tahun trading like a robot. Jangan pakai emosi. Kalau nyentuh cut loss, nyentuh TP. Kalau dia setelah TP naik lagi, bodo amat. Keuntungan udah gue amanin, nggak usah serakah, nggak usah takut rugi, karena udah untung. Gue belajar dari situ. Tapi itu pun butuh jam terbang. Dari awal-awal cut loss gak berani, cut loss sakit, take profit gak berani, gak tahu nentuin take profit, itu semua udah gue alamin. Dan ingat teman-teman, jangan pernah mau jatuh ke lubang yang sama, jangan ngelakuin kesalahan yang sama. Ketiga, greed. Greed ini biasanya ada di pasar bullish atau pasar uptrend. Wah, naik nih, naik kenceng, gue tambah deh, gue tambah. Wah, temen gue udah untung di saham ini, gue belum kebagian, gue beli deh.
beli di pucuk, beli di pucuk. Nah, itu grid. Itu sering banget gue dengar ceritanya. Bang, gue nyangkut beli di pucuk. Bang, gue nyangkut di Anta. Bang, gue nyangkut di Friend. Bang, gue nyangkut di BANK. Bang, gue nyangkut di apa. Itu sering karena grid. Karena serakah. Jadi hati-hati. Yang keempat, fear, ketakutan. Sinyal udah jelas. Analisa udah bagus. Udah dapat second opinion atau udah diskusi sama teman-teman. Udah oke lah ini trade. Tapi nggak berani masuk. Takut. Alasannya cuma dua. Yang pertama, lu belum yakin sama analisa lu. Kenapa? Terus gimana? Kalau belum yakin sama analisa, gimana caranya? Lu cobain. Lu tes pakai duit kecil. Lu masukin kecil. Oh, it works. Itu bekerja. Tambah lagi. Lu coba lagi, coba lagi. Itu namanya back test. Kalau lu masih takut juga, artinya duit lu yang lu masukin kegedean. Kalau duit lu kegedean, lu bakal takut. Itu normal. Karena nyari duit itu nggak gampang. Lu punya duit 10 juta, lu masukin 10 juta ke satu saham. Itu resiko. Otomatis takut. Makanya position sizing yang tadi itu penting nih, yang 10% sampai 20%. Jadi kayak gitu untuk psikologi trading. Jadi yang penting biar nggak psikologi trading adalah jangan pentingin pride, jangan hope, jangan greed, jangan fear. Kayak gitu. Oke, jadi materinya sampai situ aja. Teman-teman silakan pertanyaannya ditulis di komen. Kalau yang tadi ada di atas-atas mungkin belum kebaca, boleh ditulis ulang. Nanti di sini baru kita bacain satu-satu pertanyaannya. Silakan, boleh ditulis pertanyaan-pertanyaannya. Ayo, dikumpulin dulu pertanyaan-pertanyaan. Ayo, silakan tulis. Boleh, boleh. Ayo, Putu Darnawan, silakan ngomong, boleh. Ini angkat tangan mau nanya kan, Putu? Boleh, boleh. Kalau mau unmute, silakan. Bang, saya izin bertanya boleh? Oke, silakan. Kemarin saya sempat nemu itu ada namanya gap di dalam candlestick itu gimana sih cara nentuinnya, Bang? Gap dalam apa? Adanya Trade. kesenjangan gitu dalam trading gitu di Oke, candlesticknya ada jarak gitu. oke. Jadi gap itu ada beberapa jenis ya, Fis ya. Kalau nggak salah waktu itu lu jelasin ada 3 jenis ya, Fis. Iya, gap itu ada 4. Oh, 4. Ada 4 yang emang sering ketemu itu, kita sering ketemunya itu common gap. Oke. Nah, common gap itu emang lonjakan sesaat aja gitu, lonjakan sesaat yang dalam artian keadaannya itu dari keadaan dari dia biasa ke gapnya itu biasa aja gitu. Emang mungkin naiknya agak tinggi apa bagaimana, tapi gap di situ-situ aja. Ada juga itu gap yang common gap itu dia itu kecenderungannya itu bakal ditutup, lebih besar kemungkinan ditutup. Mungkin yang lain-lain ada 3 lagi kalau kita bahas kepanjangan kali bisa lihat, tapi mungkin gue tambahin satu. Salah satu itu ada namanya runway gap. Runway gap itu ketika satu market atau satu ya apapun itu, dia itu lagi tekanan pembeliannya sangat kuat. Ya, misalnya saham-saham yang lagi digoreng tuh, biasanya kan dia nge-gap kan. Dia nge-gap, coba kalau teman-teman lihat saham yang digoreng banget, yang naiknya itu ratusan ribuan %, dia pasti ada gap-nya. Dan kalau teman-teman pernah dengar gap itu pasti tutup, gap itu pasti tutup. Enggak, karena kayak misalnya contohnya saham-saham kayak gitu, ada tiang panjang nih, candle hijau tebel berjilid-jilid, gimana caranya tutup gap sebawah itu udah nggak mungkin kan. Itu namanya runway gap karena tekanan pembelian atau tekanan penjualan yang terlalu kencang gitu. Jadi gap itu nggak selalu ditutup. Oke. Kalau yang common gap kecenderungannya ditutup, tapi ada yang jenis lain yang nggak selalu ditutup ya, berarti ya. Betul. Itu. Jadi kalau lu nemunya common gap, nanti bisa dicari mungkin Iya, di itu Google aja. kecenderungannya nutup kalau common gap ya. Oke. Oke, sambil nunggu teman-teman semua juga silakan ditulis pertanyaan-pertanyaannya, silakan apapun kita bakal coba jawab karena sekarang masih 11:30, jadi gue punya banyak pertanyaan, banyak waktu buat jawab pertanyaan, jadi silakan. Kita udah ngomong Sel. Silakan Nasi. Oh iya, boleh. Bang, nanti recordingnya di YouTube nggak? Iya, nanti di YouTube ya. Ya Bang, makasih Bang. Oke. Tadi lupa gini, kelewatan. Oke. Lambat masuk. Oke, sambil nunggu teman-teman, gue mau kasih tahu dulu. Jadi nanti abis ini gue bakal jawabin semua pertanyaannya. Jadi gue bikin yang namanya Zinvestor eksklusif. Jadi buat teman-teman yang mau belajar saham, investasi atau trading secara serius, gue bisa kasih kesempatan buat mentorin kalian. Jadi ini adalah Zinvestor eksklusif.
sistemnya adalah bulanan, subscribe bulanan. Jadi dapat apa aja? Dapat apa aja? Dapat satu modul pembelajaran buat jadi investor dan buat jadi trader. Kita ada modul yang namanya fundamental, technical, bandarmologi, growth investing, value investing, itu kita ada. Terus ada trading plan tiap hari. Jadi kalau teman-teman yang mau trading tiap hari atau swing, kita kasih setiap hari trading plan. Dan ada yang menu investasi juga. Bisa konsultasi, silakan lu mau chat, mau call sama mentor-mentor kita boleh. Ada weekly review setiap minggu. Jadi setiap hari Minggu kita ada Zoom bareng member. Kita bahas saham-saham apa yang menarik seminggu ke depan dan saham-saham yang minggu lalu udah kita bahas geraknya gimana. Dan kalian bisa dapetin webinar-webinar gratis kalau kita undang bintang-bintang tamu. Jadi kalau kalian mau belajar, ini cocok banget. Harganya berapa? Jadi harga aslinya adalah yang 3 bulan 397.000, yang 6 bulan 597.000, dan yang 12 bulan 997.000. Nah, gua kasih potongan buat teman-teman yang join di sini karena kalian dari tadi responnya bagus, semangat belajarnya segala macam. Jadi gua kasih diskon. Yang ini potongan 80, yang ini potongan 120.000, dan yang ini potongan 200.000. Jadi kalau kalian mau belajar, harganya jadi segini. Yang awalnya segini, nih ya, awalnya adalah 397, 597, 997, jadi cuman 317, 477, dan 797. Bayangin kalian sehari belajar saham, tiap hari itu cuman 2.000-an ke 3.000-an. Jadi ini gue kasih kesempatan buat teman-teman yang join di webinar ini, yang mau ini potong 80.000, 120.000, dan 200.000. Jadi semua nih ya, gue kasih lihat, kalau perlu gue kasih lihat telegramnya Zinvestor. Bentar. Share screen. Nih ya. Nih, ini adalah grup kita. Channelnya nih. Ini ada, kita kasih tahu udah keluar. Ini kita lihat, ini congrats nih, ini Visnu yang ngomong nih. Ini udah untung. Ini ada menu-menunya nih. Ini saya nggak boleh lihat ya. Ini adalah menu-menu swing kita. Terus yang ini adalah menu day trade-nya. Ini tiap hari nih. Ini tiap hari jam, liatin. Analis kita Visnu, liatin. Jam 12 dia lagi analisa saham, guys, buat besoknya. Ini sih Lord Technical nih, gue juga belajar sama Visnu. Nih, ini ada menu-menu, ada berita-berita segala macam. Nih, nggak boleh lihat yang ini. Pokoknya ini semua kita bahas. Ada grupnya juga buat diskusi, ada mentor-mentornya. Lu mau chat silakan segala macam nih. Jadi terus ada materinya juga kalau kalian mau lihat ya. Ini adalah materi-materinya. Ini bebas kalian akses kapanpun. Ini ada dari nol juga bisa. Yes, kita ajarin dari nol juga nih. Ini yang gratis, ini kalian nggak bayar pun bisa nonton yang ini. Ini yang berbayar semua. Cara baca laporan keuangan, fundamental ratio, cara memvaluasi saham, bikin target price, dan ngatur portofolio. Ada saham banking juga, gimana cara analisa saham BCA, bank daerah. Ada chart pattern nih, Visnu yang jelasin. Ini ada webinar-webinar juga, price action, ABC correction, riding the right wave, growth investing, bandarmologi nih ya. Gue kasih lihat contoh. Halo teman-teman semua. Ini adalah prakteknya. Nih, ini video cuma bisa diakses oleh member. Di sini, Gimana cara tahu big accumulation dan ketika lain-lain, kita- ciri-cirinya apa. Nah, ini semua bisa dilihat di sini. Ini gue yang bawa nih kalau yang ini. Ada di Tuh, ini gue jelasin laporan keuangan segala macam. Itu kalau kalian mau belajar dari nol atau yang udah advance pun bisa kayak gitu. Oke. Nanti gimana caranya? Gimana caranya yang mau join? Kalian bisa langsung aja ke WA-nya Zimin. Nih, bilang aja, gue udah ikut webinar, gue mau harga promo. Linknya bisa kalian, please boleh tolong share di chat untuk linknya yang mau. Sebentar. Sambil Ini kita linknya bakal dikirim di chat ini sama di Telegram kali ya, biar Yes. teman-teman yang ini bisa lihat juga di Telegram. boleh di Telegram juga bisa. Oke, sambil kita jawab pertanyaan satu-satu ya. Tadi pertanyaannya yang awal adalah di sini. Oke. Tadi Gap udah ada. Bang, buku yang bagus apa Bang? Oke. Buku yang bagus buat gua ada banyak sebenarnya. Kalau untuk masalah keuangan, kenapa kita harus investasi itu adalah Rich Dad Poor Dad. Nih ya, gue tulis ya. Kalau buat kenapa harus investasi Rich Dad Poor Dad. Kalau tentang masalah keuangan, itu adalah The Psychology of Money. Kalau untuk fundamental, tadi ada juga yang nanya fundamental adalah bukunya Pak Teguh Hidayat. Ini ada banyak bagus-bagus.
Contohnya salah satunya adalah value investing beat the market in 5 minutes. Itu bahasa Indonesia. Kalau teknikal itu ya apa Pis kalau teknikal? Itu tadi udah ada yang Analisis rekomen mega juga tuh. profit ya? Iya, itu Itu menurut Ryan Filbert ya? gue udah sempet, bukan. Oh bukan. Itu bentar. Ini itu bukunya Edianto Ong. Mega Option Technical Namanya Analysis for Mega Profit. Mega Profit ya. Nih, gue tulis di chat tuh, buku-buku yang bagus-bagus ya. Kita lanjut pertanyaan berikutnya dari Bukan Ryan Filbert itu. Enggak, ya maksudnya itu selain itu bukunya Ryan Filbert gitu loh. Oh. Karena Ryan Filbert juga bagus-bagus Iya, buku iya. teknikalnya Ryan kan. Filbert lumayan kalau untuk belajar di awal enak banget belajarnya. Yes. Nah, itu dari Valif juga tadi kan nanya buku fundamental itu ya, ada Pak Teguh Hidayat. Terus cara yakinin teman buat percaya lagi trading gimana? Buat apa kita yakinin teman? Mereka untung, kita nggak dapat apa-apa. Mending kita trading sendiri, kita untung. Nanti kalau dia lihat, dia juga FOMO sendiri, minta diajarin. Jadi nggak usah yakin. Ngapain? Nggak ada untungnya. Nggak ada untungnya lu yakinin orang buat trading. Yang penting trading untung buat diri sendiri aja. Modal harus buat belajar ya? Iya. Modal harus gede kok. Enggak juga. Balik lagi kayak tadi gue bilang, gue mulai 100 ribuan. Tapi at least kalau lu mau kerasa untungnya 5-10 juta. At least. Cara nentuin garis yang tadi yang cocok bagi kita gimana? Garis apa nih dari Paninggaran? Coba boleh ditulis lagi chatnya buat diperjelas pertanyaannya. Kayak garis ini deh, garis MA kayaknya deh. Garis MA. Oh, itu sebenarnya cocok-cocokan ya. Tiap saham beda-beda. Ada saham yang nurut sama MA 50, ada saham yang nurut sama MA 10. Jadi kalian harus cari-cari sih. Tapi biasanya yang paling sering dipakai berapa, Pis? MA berapa? Kalau misalnya di saham kan kita 5 hari ya. Itu saham MA 5, MA 20 kan itu saham seminggu, saham sebulan, sama sebulan MA 20. MA 5, 20, 50, 100, 200 paling gitu biasanya. Tuh, itu kan MA itu sebenarnya cuman tergantung aja kalian mau ngeliat kecenderungannya itu kecenderungan nih saham jangka panjang apa jangka pendek. Yes. Kan kalau misalnya cuma 5 hari yang dihitung, misalnya kita pakai MA 5, itu kan kita cuma lihat, oh dalam 1 minggu terakhir tuh begini kecenderungannya. Tendensinya itu untuk mengikuti secara jangka pendek. Kalau teman-teman pakai tadi seperti yang Excel jelasin, MA 200, ya itu udah secara makro lah. Kalau misalnya tadi ada yang komen soal katanya, itu udah di atas MA 200 tapi kok turun lagi. Itu kan itu cuman sebagai kecenderungan, nggak dari tadi juga Excel dijelasin nggak sebagai satu-satu indikator gitu yang tadi Excel bilang. Kalau ada orang bilang indikator tuh pakai ini aja langsung pasti cuan, itu ya most likely enggak lah. Ngebacot lah. Iya, kasarnya gitu lah ya. Gitu. Oke, setiap analisa teknikal menggunakan indikator apa aja? Gue pribadi, gue lebih ke fundamental, tapi untuk teknikalnya gue pakai support dan resistance sama cari yang uptrend kayak tadi. Kalau lu gimana, Pis? Lu pakai apa? Gue sih menurut gue yang paling penting satu tetap sama kayak lu ya, support, resistance sama volume itu udah harus lah, itu udah wajib, nggak ada yang bisa dilakuin lagi kalau nggak pakai itu. Sama untuk indikator-indikator yang bikin yakin gitu ya, karena kan sebenarnya masuk ke trade itu tergantung conviction atau keyakinan kita gitu kan. Kita seberapa yakin sih kayak tadi, kenapa masuk 10 juta, kenapa masuk 20 juta, kan tergantung keyakinan kita. Biasa paling gue pakai MACD, Moving Average Convergence Divergence, sama stokastik atau enggak RSI. Itu dua-duanya sama aja buat ngelihat si oversold atau overbought gitu keadaan si sahamnya. Cuma stokastik lebih sensitif aja. Stokastik RSI. Oke. Ada yang nanya dari Jonas, emang semua chart pattern yang ada bisa jadi jaminan naik atau turunnya candle? Enggak. Enggak ada jaminan apa-apa di saham. Ada yang bilang, the only certain thing in the market is uncertainty. Satu-satunya hal yang pasti di dunia saham adalah ketidakpastian. Jadi nggak ada yang pasti, makanya kita balik lagi kayak yang tadi gue bilang, kecenderungan. Kita main probabilitas, makanya tetap harus ada cut loss-nya. Kalau lu masuk karena chart pattern, harus set juga cut loss-nya, karena kita nggak tahu dia bakal naik atau enggak. Tapi kecenderungannya naik, kalau amit-amit turun, lu punya safety belt-nya. Gitu. Betul. Oke. Cara beli sama jual saham, apakah langsung kejual atau beli? Tergantung harganya. Nah, itu bisa dilihat di video YouTube gue, ada yang cara mulai investasi saham, di situ gue jelasin. Itu linknya gue udah masukin semalam di grup Telegram, silakan ditonton. Itu ada mainin offer dan bid, tapi biasanya saham itu bakal langsung kejual.
di intelligent investor buat belajar fundamental itu terlalu berat. Itu terlalu berat. Mendingan cari yang lain aja. Umur 17 cocoknya modal berapa? Ya tergantung punyanya berapa. Kan kalau gue bilang cocoknya 100 juta punya nggak gitu kan? Jadi cocok-cocokan. Kalau lu belum punya, jangan dipaksain gitu loh. Seadanya aja dulu. Cara menentukan moving average yang pas tadi udah. Bandarmologi masih worth it gak bang buat dianalisa? Itu cocok-cocokan sih. Kalau gue pribadi gue nggak pakai, tapi ada analis kita yang pakai Gupchan. Tapi itu pun dipakainya nggak sebagai major analysis. Jadi dipakainya buat tambahan aja, pelengkap. Jadi dia pakai fundamental, abis itu buat nentuin kapan masuknya, bagus atau enggaknya lewat bandarmologi. Tapi kalau masih worth it atau enggak, masih oke, masih oke. Masih bekerja kok. Yes, modal selalu relatif, tergantung kemampuan, betul. Ajarin bandarmologi. Nah, itu ada di modul yang ajarin analis gua, bandarmologi ada modulnya, 2 video modul, ada teori dan ada prakteknya. Jadi kalau mau belajar bisa join. Karena ini nggak dapat bandarmologi doang, dapat semua. Trading, investing, bandarmologi, technical, fundamental, segala macam. Potongannya ini diskon cuman sampai besok aja. Besok benar-benar terakhir. Senin udah nggak berlaku. Makanya kalau teman-teman, dan ini terbatas. Ini gue nggak akan kasih buat semua yang daftar. Cuman 20 yang pertama aja. Makanya buru-buru kalau tertarik dan kalau memang serius buat investasi, silahkan. Kalau memang serius buat trading, silahkan. Karena gue pribadi pun gue udah habis duit sampai 2 digit buat investasi layar ke atas nih. Investasi otak itu jauh lebih penting. Kalau mau investasi jangka panjang, bagusnya saham, bank, atau batubara. Aduh, jangan batubara kalau jangka panjang. Batubara itu siklikal. Itu dalam berapa bulan atau berapa jangka waktu bakal turun jauh. Jadi lebih bagus kalau jangka panjang lebih ke saham bank. Cara meyakinkan orang tua agar investasi. Nggak usah yakinin orang tua, investasi aja sendiri. Serius dah. Nanti kalau lu udah bisa buktiin lu bisa untung, mereka bakal cari tahu, nanya lu gimana caranya. Percaya sama gue. Kok ada nggak saham yang scam? Kalau ada ciri-cirinya apa? Sebenarnya di saham itu nggak ada yang ilegal ya. Semua saham itu legal, beneran. Tapi ada scam-scam yang terjadi di sahamnya. Contohnya, pump and dump. Dinaikin, digoreng, dipom-pom, habis itu dijatuhin. Itu ada. Ciri-cirinya apa? Naiknya gila-gilaan dan dia volatil. Naik turun, naik turun, naik turun. Itu gila. Dan market cap-nya kecil biasanya. Market capitalization-nya kecil. Terus ciri-cirinya apa? Ya sering dipromosin orang lain. Gitu aja. Tadi kita bahas pakai MA dan chart pattern. Seberapa penting bentuk bercandle dalam saham bang? Gimana Pis? Bentuk candle menurut lo penting atau enggak? Gimana bentuk candle? Iya, mungkin yang kayak Marubozu gitu-gitunya ya. Oh, iya bentuk kan tadi Excel udah sempat jelasin juga ya gimana cara baca candle. Bentuk candle tentu ini dong penting dong. Dalam artian gini, kita kan ngelihat price action atau pergerakan harganya si saham ini, kita mesti ngelihat misalnya kayak dalam day trade as investor itu kita lumayan ngelihat candle yang terbentuk di hari terakhir itu seperti apa. Karena misalnya candle-nya itu batang atas itu panjang, itu kan berarti kita bisa artiin kalau di hari itu buyer itu cukup kuat, tapi sellernya itu lebih kuat lagi. Jadi buyernya udah ngehajar ke atas nih, sellernya nggak kasih, diturunin lagi. Itu kan berarti kemungkinan besar di hari berikutnya buyer bakal lumayan takut dan seller bakal lumayan pede. Kecenderungannya, tapi nggak selalu begini ya. Ini maksudnya untuk biar teman-teman bisa dapat gambaran bagaimana sih cara ngebaca candlestick. Tentu penting dong. Salah satu yang lumayan penting malah menurut gua. Jadi lebih penting dari apapun ya? Enggak, jangan. Jangan kayak gitu. Jadi nggak usah pedulin yang lain kan, support resisten yang penting candle-nya ya? Jangan bro. Nggak cuan-cuan kalau gitu. Oke, jadi penting ya, bentuk candle itu penting. Panjang, Penting. lebar, tinggi, dalam, high, low, close, open, itu penting. Betul. Worth it gak kita beli saham gorengan? Tergantung. Kalau gue pribadi, gue jarang masuk gorengan. Karena gue nggak suka volatilitasnya dan gue bisa untung lebih sering di saham-saham yang lebih stabil. Tapi ada yang suka gorengan, ada. Nggak masalah. Nggak masalah worth it atau nggak, cocok-cocokan. Trading di saham US itu lebih bagus atau sama aja kayak Indo? Sebenarnya bagus-bagus aja. Cuman karena sekarang saham US lagi turun, jadi gue lebih banyak di saham Indo. Cara mengaplikasikan trailing stop, gimana, Pis? Cara nentuin trailing stop lu gimana? Ini, trailing stop itu mungkin buat teman-teman yang belum tahu dulu kali ya, trailing stop itu kan jadi misalnya kita udah profit,
stop loss kita harus kita naikin gitu, ngikutin trailing gitu, mengikuti seiring kita udah naik gitu, udah posisi profit. Trailing stop itu sebenarnya satu intinya yang harus teman-teman pahamin dulu. Trailing stop itu sangat relatif. Kenapa? Karena toleransi dari teman-teman ini pasti beda-beda semuanya. Misalnya gue bilang trailing stop gue 10% aja karena gue emang jangka panjang. Gue masih berharap dia naik 20% lagi. Tapi misalnya Excel, gue trailing stop cuma rela 3% karena gue udah cuan segini, masa ntar kalau turun lagi sayang. Kan seperti teman-teman lihat yang tadi, dalam channel uptrend pun, dia selalu ada pullback-nya. Kalau nggak ada pullback-nya itu berarti saham lagi nggak jelas. Iya, betul. Itu. Koreksi Jadi sehat. itu, betul. Itu yang harus teman-teman pahami dulu satu. Itu relatif, jadi bisa dibilang nggak ada ilmu pastinya. Tapi dua, gimana teknisnya kalau teman-teman mau mengaplikasikan trailing stop loss? Caranya itu bisa support terakhir. Jadi ketika dia udah membentuk, dia jebolin resistance tersebut dijadiin support, itu bisa jadi titik trailing stop loss-nya. Kedua, apalagi Fibo level bisa dipakai. Itu kan sebenarnya sama aja sama support resistance kan, cuman kita pakai rasio Fibo aja. Habis itu bisa juga pakai moving average. Moving average itu kan ngasih lihat gimana kecenderungan tren. Moving average juga bisa banyak kan, bisa moving average 5, 20 dan lain-lain. Nah, itu juga preferensi teman-teman. Apakah teman-teman mau yang agak jangka panjang, bisa EMA 20, nggak kena tuh trailing stop loss. Tapi kalau misalnya kenanya itu dalam. Kalau EMA 7, EMA 5, dia bakal lebih cepat kena, tapi teman-teman bisa ngamanin keuntungan teman-teman dengan lebih besar dan lebih cepat. Jadi teman-teman lebih safe lah di sana. Gitu paling untuk trailing stop loss. Betul. Oke, bagaimana cara melihat tren melemah? Oke, misalkan dia lagi uptrend ya, contoh dia lagi uptrend. Misalkan kayak BBNI deh, ya ini lagi uptrend, ini IHSG deh, BBNI misalkan. Contoh BBNI sekarang lagi uptrend gitu ya. Misalkan kita gambar kayak gini. Ini kan nih ya, kalau kalian lihat. Ini kan lagi high, low, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low gitu ya. Gimana caranya tahu trennya udah melemah? Adalah dia tembus ke sini, dia turun ke sini. Salah satu caranya ya dia tembus turun ke sini. Dia tembus dari uptrend channel-nya, sesimpel itu. Kalau dia downtrend, ya dia tembus downtrend channel-nya, sama aja sebenarnya. Gitu. Apalagi? Bisa request sinyal future nggak? Wah, kita nggak ada yang trading future di sini. Waduh. Kalau future crypto lu masih nggak, Pis? Mungkin kalau future crypto, misalnya teman-teman ada yang mau masuk dan tertarik future crypto, mungkin kalau teman-teman itu members investor, gue biasa selalu balasin di PC. Ada beberapa juga sih sebenarnya yang PC gue kayak, kok kalau masuk ini di segini, oke gak? Gini. Tapi biasa gue selalu disclaimer on ya, menurut pandangan gue, begini, mau masuk silahkan, nggak juga udah. Cuma itu biasa nggak lewat grup ya, kita biasa PC aja. Karena di grup lebih ke saham, kalau mau yang kripto bisa private. Gitu. Iya, silakan. Ada yang 1 bulan nggak? Wah, belum ada. Kita minimal yang 3 bulan. Gitu. Kalau trading atau investasi saham US pakai sekuritas apa? Kalau gua pakai GoTrade. Nah, mungkin sebelumnya teman-teman kayak GoTrade ilegal gitu-gitu. Nah, nanti gue bakal bikin videonya di TikTok. GoTrade itu baru melegalkan dirinya di Indonesia. Dia kerjasama sama sekuritas yang legal di Indonesia. Jadi udah nggak ilegal lagi gitu. Jadi gue pakai GoTrade Indonesia. Analisa saham sama analisa kripto sama nggak Bang? Nah, kita tanya aja ke yang punya ilmu. Apa, Pis? Sama atau enggak? Sebenarnya untuk apa aja ya? Untuk saham, kripto, ataupun forex, sama dalam artian ilmu yang dipakai itu sama, tapi karakteristiknya itu beda-beda. Kenapa bisa begitu? Misalnya, nggak usah jauh-jauh deh, bisa udah beda aset kan saham sama kripto itu. Kalau teman-teman lihat pergerakan harga, nih kalau untuk teman-teman yang trading harusnya udah relate nih. Misalnya teman-teman lihat pergerakan harga apa, SIDO. Kalau SIDO, kita udah tahu, dia itu nggak volatil. Dia tuh pergerakannya itu lumayan pelan, tapi pasti. Jadi misalnya, untuk approach atau pendekatan kita menganalisa saham itu juga kita udah tahu. Antara saham satu dan saham lainnya itu aja karakteristiknya bisa berbeda-beda, dan bukan bisa sih, hampir pasti berbeda-beda lah. Karena kan mereka pergerakannya beda-beda sendiri. Jadi beda dalam artian begitu ya. Karakteristik kripto dan saham pasti beda. Dalam arti kripto itu market global, saham itu market lokal kita.
Dan pasti kripto itu notabene lebih banyak manipulasi dan lain-lain. Tapi secara apa sih namanya? Secara ilmu yang dipakai, ilmu teknikal, semua itu tetap sama konsep dan asumsi yang teman-teman pakai gitu. Investasi future itu apa? Future itu setahu gua ininya apa? Turunannya, Komoditas derivatifnya ya. berjangka. Derivatifnya bukan sih, apa itu beda lagi derivatif? Future itu pokoknya kan future ya. Future itu kan masa depan gitu. Jadi kita as in kita predik dia bakal naik apa bakal turun di masa depan dengan kita beli kontrak di harga sekarang gitu. Gitu. Jadi ya sebenarnya mirip-mirip lah, nggak usah terlalu dipusingin. Sido lagi ARB iya, tapi masih tipis-tipis sama uptrend channel-nya. Kalau misalkan dia ternyata turun lagi ya hati-hati sih. Coba aja lihat Sido itu. Berapa banyak candle yang biasa dia cetak kayak hari terakhir. Semua candle-nya kecil-kecil. Iya. Paling berapa tick jalannya. Lihat yang Agustus sampai apa itu? Sampai November. Agustus tahun lalu. Ini. Iya, berapa lama itu dia stick, 2 tick, stick, 2 tick, stick, 2 tick. Karena emang karakteristiknya begitu. Jadi kalau udah kayak gini bagus apa jelek, Tis? Kalau begini sih sebenarnya mesti tunggu dulu sih. Hati-hati ya, wait and see ya. Ini kalau misalnya emang punya barang harusnya udah keluar. Karena ya spike volume Gede banget sih. udah keluar dari uptrend channel. Aduh, jangan dicoret-coret, bro. Itu bentuk candle-nya kan juga teman-teman bisa artiin sendiri kalau seller itu sangat tegas dan yakin untuk buang barang gitu. Ini lu ngebuang ya, Pis? Ngebuang apa? Ngebuang tolak angin. Tuh, masih nggak ngerti baca volume. Oh, sebelumnya ini dulu dari CP. Bang, banyak tutor TikTok yang ngasih indikator yang lumayan akurat. Dan kebetulan followersnya banyak. Itu bisa diikuti atau cuma pembodohan ya, Bang? Tergantung sih. Lu harus lihat juga indikatornya. Lu cobain aja. Lu cobain pakai duit kecil. Cocok atau enggak. Dan platformnya apa dulu? Bener banget. Platformnya apa dulu? Kalau platformnya Binomo, indikator yang dia bikin akurat, ya karena dia kerjasama sama platformnya. Gitu aja. Bener banget. Itu dia mau masuk apapun, pakai indikator apapun, dibikin untung itu. Buat ngajak-ngajak lu pada, gitu aja. Cuman salah satu cara yang bisa gue cari ya, kalau di TikTok ya, kalau ada orang bikin tutor indikator trading, tapi kameranya butek, lu hati-hati aja. Lu kalau udah kaya, kamera lu nggak akan butek. Itu udah paling simple. Kalau kamera lu masih butek nih, masih banyak noise gitu ya, cahaya nggak ada, ya lu hati-hati aja. Itu ngomong apaan itu orang gitu loh. Berarti nyari duitnya bukan dari trading ya, Sel ya? Dari ngundang lu pada ikut pakai kode dia gitu aja. Ya, misalnya ini teman-teman dapat nih indikator yang katanya misalkan biasa tuh trading susah, enggak kok, pakai aja misalnya EMA cross 20-50 pasti cuan, kalau cross atas buy, cross bawah jual. Teman-teman ada dua cara nih. Teman-teman tinggal ngeliat trading view bagaimana pergerakan harga ketika indikator tersebut terjadi, atau kalau teman-teman mau lebih yakin lagi, teman-teman lakuin namanya backtest. Backtest itu bisa dilakuin, caranya itu bisa paper trading aja. Teman-teman nggak usah masukin duit teman-teman. Teman-teman pura-pura buy, tulis di kertas atau di handphone, misalnya buy Sido 955. Teman-teman pakai itu indikator, misalnya udah keluar sinyal buy-nya tuh, sinyal buy si indikator ala-ala itu. Teman-teman lihat kira-kira gimana. Kalau ternyata cuan, teman-teman kasih tau kita. Kalau cuan terus-terusan ya, karena hampir nggak ada yang cuan terus-terusan. Hampir nggak ada. Ciri-ciri influencer yang pom-pom. 1, dia ngasih menu tanpa alasan. Nyuruh masuk saham tanpa ada alasan yang jelas. 2, apa ya? Apa, Bis? Salam profit ya? Bukan. Nggak tahu. Salam profit, rekan-rekan. Gitu. Oh, kalau yang masalah GoTrade nanti gue coba cari tahu dulu ya. Karena gue juga baru kan, GoTrade Indo kan masih baru ya. Nanti gue coba tanya dulu sama orang GoTrade-nya. Karena gue juga belum ngerti. Gue juga baru bikin account yang GoTrade Indonesia. Gue belum cek portofolio gue nyambung atau enggak. Nanti ya. Nanti gue jelasin. Nanti gue bikin di Instagram atau enggak di TikTok.
masih nggak ngerti baca volume. Gimana, Pis? Volume. Volume itu kan sebenarnya volume itu kan kita ngelihat seberapa tertarik sih market sama emiten ini. Kalau teman-teman lihat nih volume Sido yang terakhir itu kan tinggi banget. Apakah artinya volume sebelumnya itu Sido itu rendah? Enggak dong. Belum Sebelum tentu. volume tertinggi itu tercetak, volume yang sebelum-sebelumnya tuh yang hijau merah agak tinggi, jangan sampai situ, Sel. Yang dekat-dekat aja. Iya. Yang dekat-dekat itu tuh beberapa minggu sebelum dari candle ini tercetak, itu kan secara relatif mereka itu tinggi. Tapi dengan tercetak ini kan jadi kelihatan rendah kan. Jadi volume itu juga lumayan relatif dalam arti begitu ya. Apakah hari ini itu lebih ramai dari kemarin? Apakah minggu ini lebih ramai dari minggu kemarin? Dan lain-lainnya. Cuman kalau kayak gini kan spike volume gini berarti teman-teman bisa expect sesuatu. Ini ada apa? Kenapa orang bisa ngebuang sampai sebanyak ini? Gitu paling untuk volume. Udah lu ngaku aja deh lu buang kenapa ini. Gue overdosis tolak angin. Mungkin ini ada bandar yang duitnya gede, minum tolak angin terus malah nggak sembuh. Jadi dia kesel. Ya. Mungkin. Dihajar sampai bawah itu. Jadi dari sebelum ini pun gue udah pakai GoTrade karena gue ngelihat dia kerjasamanya, dia udah dilindungi sama SEC, SIPC, makanya gue berani walaupun dia belum di OJK Indonesia. Nah sekarang setelah disahkan dia udah di bawah Bapepti. Kenapa Bapepti? Karena dia bukan ngurus saham Indonesia, makanya bukan OJK. Tapi Bapepti juga yang ngurus kripto dan lain-lain gitu. Betul. Gitu jadi guys. Udah aman ya. Yes, harusnya udah paham nih. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan bisa nih langsung ke Instagram gua atau Instagram sirvestor.id. Terus kok teman nama Bandar Pampedak? Itu yang mana ya? Itu Pampedak yang mana sih? Lu lihat aja di following gua. Kalau gua follow-followan ya berarti temenan. Gimana dengan saham-saham kebakaran kok seperti BBRI? Emang BBRI turun ya? Gua udah lama nggak lihat BBRI. BBRI kan habis bagi dividen ya? Enggak kebakaran lah ini. Masih tinggi kok, 4.700 kok. Itu dia kelihatan merah-merah karena dia itu gap up. Iya, naik. Tapi turunnya pun masih tinggi loh ini, lihat. Iya. Jadi gitu. Aduh. Nggak perlu pindah. Nanti gue cek dulu ya, David. Karena gue belum ngecek. Harusnya sih pindah ya, udah dibuatin khusus kita sendiri. Cuman nggak tahu maksudnya portonya pindah apa gimana. Makanya nanti harus dicek. Soalnya waktu kemarin gue tanya juga disuruh daftarnya pakai email yang sama. Coba gue cek porto gue nyambung nggak nih? Bisa jadi diintegrasi langsung sama dianya ya? Oh nggak nyambung. Nanti gue coba ya. Nanti gue tanya. Gue tanya dulu. Kalau nggak nyambung berarti harus pindah duitnya. Kebakaran buat yang beli di 4.875 nggak salah sih. Ini pucuk banget sih. Jangan sampai di situ sih. Kalau beli di sini. By the way guys, ini ada Covindi juga. Covindi juga orang saham juga. Dia senior gue juga nih, jago nih. Dia ikut-ikutan nih, gue yang takut sendiri, takut tiba-tiba, wah, Excel lu salah ngomong, wah habis gue. Karena gue balik lagi kayak tadi kalian sadar ya, gue tiap ada pertanyaan teknikal gue nanya Visnu karena gue fundamentalis gitu loh. Gue teknikal pelajarin tapi nggak sejago Visnu. Tapi gue share yang dari tadi gue share itu adalah yang gue paham dan gue lakuin, nggak asal-asalan. Jadi gue share yang gue ngerti, tapi sisanya Visnu lebih jago. Makanya gue bikin investor nggak cuma sendiri, ada Visnu, ada Ricky, ada tim gue, ada Gupchan, ada Randi, itu tim-tim analis gue. Karena gue sendiri pun nggak bisa ngehandle semuanya. Itu mau belajar dari nol, mengosongkan diri, wah mantep. Thank you banget kok, such an honor loh. Nih guys, kalau kalian masih belum punya ilmu tapi udah sombong, itu salah banget. Yang udah pintar aja mengosongkan diri, mantap. Aplikasi saham buat belajar yang bagus pakai portofolio buatan apa ya bang? Apa? Setahu gua, Stockbit itu bisa virtual trading, nggak tahu masih atau enggak, tapi bisa tanpa duit kayak so-soan beli itu bisa kalau nggak salah. Dulu ya, nggak tahu sekarang. Gue udah nggak pernah buka soalnya. Pakai handphone aja catat. Oh masih ya? Iya, kalau nggak yang kayak tadi Visnu bilang, beli trading. Kertas, iya. Atau nggak ya coba aja lah berapa sejuta tes gitu kan. Ilmu padi, betul. Semakin tua semakin merunduk. Bukan berarti tua ya, Covindi. Bercanda. Oh, RTI juga bisa ya? Oh, gue baru tahu kalau RTI bisa. Nih, dari Muhammad Saidan.
Oh, oke. Tuh boleh coba juga dari RTI. Iya, tadi yang gua dividen itu dari RTI. RTI bisnis. Yes. Oke, kalau udah nggak ada pertanyaan lagi, kita udahin aja karena udah jam 12 juga. Baik lagi, ingat teman-teman kalau tertarik bisa langsung WA aja. Nanti kita ketemu di grup Telegram Zinvestor. Silakan lu mau tanya-tanya apapun bebas, benar-benar semua. Jadi sampai ketemu lagi. Thank you semua yang udah join. Thank you juga Visnu udah bantu gua. Sampai Thank you, ketemu lagi teman-teman. guys. Jangan lupa ya di follow Instagram gua Excel Jeremy_ dan @zinvestor.id buat ilmu-ilmu lainnya dan kalau mau tanya-tanya. Oke, thank you semua. Jonas, Zaidan, David, Kovindi, siapa lagi? Putra, Shirley, Surya, Cepe, Yuda, dan semua yang Panjang. nggak bisa kebaca satu-satu. Thank you semua. Thank you juga Thank you, Michael guys. Kurnia. Bukan Belvin VVIP, beda. Ini Excel VVIP. Jangan macam-macam Anda. Jangan sampai saham yang Anda pegang saya guyur ya. Absen. Udah nggak ada absen, ini bukan kuliah, nggak ada sertifikat. Oke, thank you semua. Sampai ketemu. Bye, Kalian seru banget guys. hari ini. Sampai jumpa lagi. Bye-bye. Gue udahin ya. Oh, Muhammad Zaidan Afik. Oke, thank you juga.